Esa adalah seorang siswa di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Ia merasa bingung dan takut menghadapi situasi yang sedang dialaminya itu. Masalahnya yaitu Esa sulit berkonsentrasi saat belajar disebabkan karena lingkungan belajar yang tidak mendukung. Ia mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut dan ia takut jika masa depannya terbengkalai. Oleh sebab itu, ia datang kepada konselor untuk meminta bantuannya dalam memecahkan masalah tersebut. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf apabila masih belum ada waktu luang pada hari ini. Punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain, bagaimana? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Sehingga saya bingung Bu, saya harus menyelesaikan masalah saya dari mana, karena saya memiliki masalah beberapa hari yang lalu. Masalah yang kamu alami udah sampai beberapa hari. Pasti itu kamu merasa tidak nyaman, bukan? Bu, itu benar, memang ini yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu mengerti bagaimana perasaan kamu, nak. Alangkah baiknya kamu bisa menceritakan kepada ibu terkait masalah yang sedang kamu hadapi ini. Jadi begini Bu, saya merasakan kesulitan dalam belajar dan akhir-akhir ini saya tidak berkonsentrasi belajar dan bahkan saya mendapatkan nilai ujian harian tidak maksimal nilainya. Lalu bagaimana, nak? Saya benar-benar merasa bingung Bu, terkadang saya malu sama teman-teman saya di kelas Bu. Jika ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu malu terhadap teman-teman di kelas? Saya malu karena keadaan saya Bu, terkadang saya kecewa sama diri saya sendiri Bu. Hari ini saya tidak mendapatkan nilai ujian yang maksimal, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai ujian yang maksimal Bu. Jika kamu merasa bingung ataupun kecewa terhadap diri sendiri, serta kamu malu, biasanya kamu akan melakukan apa? Saya lebih banyak di kelas Bu, karena saya pintar sama teman-teman yang lain karena mendapatkan prestasi yang bagus, sedangkan saya tidak mendapatkan prestasi yang bagus dan saya sering melangkung di kelas Bu. Ibu memahami perasaan kamu, ya, tetapi dengan cara kamu menjauhi teman-teman kelasmu serta kamu berdiam diri di kelas, apakah itu akan membuat perasaanmu lebih baik? Tentu saja tidak Bu, saya merasa takut tidak bisa mengimbangi kepintaran teman-teman saya dan saya juga takut tidak bisa mengikuti kelompok pembelajaran dengan baik dan benar. Baik, tetapi sebelum kita melanjutkannya, ibu jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahan kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar dan kamu merasa malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi pembelajaran mulai. Yang manakah yang menjadi permasalahan yang penting dan mengganggu pikiran kamu? Ya semua Bu, karena terbawa permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, tetapi memang yang paling penting sebelumnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Bu. Jika tidak dapat hasil dalam pekerjaan ini, saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa Bu. Sekarang begini, nak, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti pembelajaran di sekolah ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Ya Bu, memang tujuan saya sekolah di sini untuk belajar dengan baik, untuk mendapatkan ilmu yang baik untuk masa depan nanti. Dan cita-cita yang bagus, nak. Ibu sangat senang mengetahui. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut? Masih bingung Bu, oleh sebab itu saya datang untuk menemui Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, nak, jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang sangat mudah untuk dijalani, akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaanmu yang saat ini. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarmu yang biasanya kamu pakai. Kenapa begitu Bu? Coba sekarang kita pikirkan dan
renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa, bukan? Nah, banyak anak-anak sebagian di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka, tetapi gagal disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih bisa dapat bersekolah dengan lancar hingga sampai saat ini. Bukan begitu, nak? Ya Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar Bu. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, nak. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa untuk memperbaiki prestasimu, nak. Teruslah belajar dan biasakan diri untuk menyesuaikan diri di lingkunganmu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, nak. Serta mintalah dukungan kepada orang tuamu agar tidak menyalahkan diri pada saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar serta maksimal. Ya Bu, saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Akan tetapi bagaimana caranya menghilangkan rasa malu saya terhadap teman-teman saya Bu. Ibu rasa tak ada masalah yang berarti, nah, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik juga. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu yang ada di kelas dan bergabungnya. Jangan menarik diri dari mereka karena dengan kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini, nak. Ya Bu, saya akan mencoba saran yang telah Ibu berikan meskipun saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahaminya Bu. Ya memang, nah, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses dan dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan, nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya Bu, saya sudah memahaminya dan saya akan mencoba melakukannya dengan baik. Memang harus begitu, nak. Cobalah rubahlah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik atau memuaskan. Nah, mulai besok kamu lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan sholat subuh. Biasanya tuh di pagi hari suasananya sangat sejuk dan tenang dan ini sangat berpengaruh pada proses belajar, sebab di saat pagi hari pikiran kita tuh masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Baik Bu, saya akan mencoba melakukannya dengan cara belajar di pagi hari karena belajar di malam hari tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan. Yakinlah, nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami satu masalah, nah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, nak. Ya Bu, memang benar Ibu katakan dan saya sudah mengerti dan saya harus menerimanya dengan ikhlas untuk menggapai cita-cita saya yang saya inginkan untuk bekal masa depan nanti. Syukurlah, nak, kamu sekarang udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu, nak, setelah menyampaikan semua permasalahanmu kepada saya? Saya merasa lega bercerita dengan Ibu dan beban saya merasa terkurangi dan saya merasakan jauh lebih tenang. Apakah ada hal permasalahan lagi yang ingin kamu sampaikan, nak? Saya rasa tidak Bu, terima kasih atas nasihat yang telah Ibu berikan dan saya mohon pamit. Baik, nak, sama-sama. Profesi Bu, selamat siang. Selamat siang.